nunggu teman-teman yang lain yang belum absen, yang lagi nikah juga nikmatin bahagianya gitu loh. Biasanya ada energi tambahan kalau udah nikah itu. Ibaratnya kalau larinya itu motor itu 250 cc, kalau setelah nikah itu jadi 550 cc. Gitu. Gas terus di satu. Iya, gitu. Ada tambahan tenaga gitu loh tiba-tiba. Gitu. Itulah berkahnya nikah gitu. Seandainya nikah itu syaratnya gampang, ya banyak yang mau nikah gitu loh. Ini syaratnya kan berat itu. Yang diajak juga belum tentu mau. Kita mau, dianya nggak mau. Dia mau, kita belum tentu cocok. Dia mau, kita cocok. Orang tua belum tentu boleh. Orang tua boleh, mertua belum tentu izinin. Mertua izinin, duit pas nggak punya. Duit pas punya, lagi ada tugas keluar kota, kan kadang gitu. Jadi nikah itu pokoknya berkahnya banyak. Oke, hari ini kita akan bahas tentang konsep kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ajarannya, ya. Ini dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji itu kemudian menginspirasi para tokoh, para ulama termasuk cendekiawan muslim dan para ulama Nusantara untuk membuat buku atau kitab yang dalam tanda kutip mewakili realitas sosial yang ada untuk para penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Nah, diantaranya yang menulis sebagai rujukan kitab Ta'limul Muta'alim itu adalah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, salah seorang pendiri tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau salah satu tokoh yang paling berjasa dalam kemerdekaan dan penyebaran agama. Beliau mengutip sebuah kitab yang kemudian diberi judul Kitab Adabut Ta'limul Muta'alim. Ya, teman-teman yang belajar tentang hadis pendidikan itu bisa merujuk kepada Kitab Adabut Ta'limul Muta'alim, Kitab Ta'limul Muta'alimnya langsung, atau kitab Ihya Ulumuddin karya Syekh Imam Al-Ghazali. Nah, ketiga kitab ini banyak berbicara tentang hadis-hadis pendidikan. Nah, salah satunya yang dikutip oleh Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah tentang surat An-Nisa, surat Al-Mujadalah, surat ke-59 ayat 11. Di situ langsung dibunyikan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, kata yarfa itu di dalam bahasa Arab disebut jawab. Jawab itu harus didahului oleh syarat. Nah, ibaratnya jika tiba-tiba ada pernyataan, harus ada sesuatu yang mendasari pernyataan itu keluar. Nah, ini yang disebut dengan syarat. Syarat kenapa orang bisa diangkat ilmunya itu disebut di dalam ayat sebelumnya. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuyu fangshuyu baru yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Ciri-ciri orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah orang yang mau melapang. Oke. Putus ya? Iya, Ustaz, Pak. Bentar. Penyakit orang yang berilmu itu biasanya cenderung untuk dalam tanda kutip ini tidak mau menghargai orang lain atau merasa tersaingi atau dalam kurung dengki atau irinya itu besar, ya. Itu salah satu yang melandasi
kenapa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama penuntut ilmu, itu harus hidup berdampingan, saling tolong-menolong, dan peduli. Realitasnya tidak sedikit orang-orang alim itu justru mereka memiliki visi yang beda, sikap yang beda, bahkan dalam tanda kutip terjadi persaingan yang tidak sehat. Ya, ini yang menjadi lahan dakwah, sebab kalau guru itu memiliki derajat tinggi, mulia, seperti orang tua. Kalau salah, jarang yang berani mengingatkan. Saya punya guru namanya, muridnya Pak Quraisy, namanya Pak Dr. Umay Ja'far Siddiq MA. Beliau itu menjadi imam di sebuah masjid besar di Jakarta. Setiap hari Jumat itu membaca surat Alif Lam Mim Sajdah ketika sholat subuh. Nah, selama 10 tahun ya, selama 10 tahun beliau itu membaca menurut keyakinannya benar, tapi sebenarnya salah. Sampai ada satu orang ustadz yang mengingatkan tentang bacaan surat As-Sajdah, ayatnya itu ayat 27 kalau nggak salah. Nah, ayat 26 bunyinya gini. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Kalau teman-teman sholat di masjid-masjid besar di Jakarta, umumnya kalau sholat subuh hari Jumat itu memakai Alif Lam Mim Sajdah, dan rakaat keduanya pakai surat Al-Insan. Keluar lagi ya? Gong. Ya, Ustaz. Kok malah diperban tangan kayaknya tuh? Iya, kemarin balik lagi ke tukang urut. Kan masih terus kontrol. Bungkus lagi sama beliau. Masya Allah, Ipul. Kirain Ustadz Ipul. Langsung aja, Pul. Aduh, apaan? Ganteng doang, sinyal putus-putus. Ustadznya kemana hilang? Kayak itu yang pakai peci putih. In. Pul, apaan tuh, Pul? Putih-putih, Pul. Bergacu. Bisa dong. Susah aja. Ngomong apaan, Pul? Nggak, suara lu nggak ada. Suara lu putus-putus. Itu ya. Mending lo ganti kartu deh, Pul. Kasih tahu, Gong. Pakai kartu apaan, Langsung. Gong? Gong, monitor, Gong. Kasih tahu dulu, Ipul, Gong. Ya, beliau sholat isya lagi. Usahanya habis kali ini.
Belum Dia waktunya. dia pakai wifi kalau di masjid. Kemungkinan kalau gak masuk-masuk juga, paling setelah Isya beliau masuk lagi. Ya, makasih infonya. Tapi kalau emang sekiranya kendala sama kota, kabarin aja gitu. Nanti didistribusin dari kelas. Ya. Baik, nanti bilangin. Itu apa namanya? Ada yang punya kitab Al-Marogi nggak di rumah? Ada Chandra di Ada kitab Ibnu Katsir sama yang kemarin tuh Manar, sama Al-Manar, namanya Quran Lakim. sama Jawahir, ada Jawahir Jawahir Tantu. Kan ya, makanya pengantin baru itu harus dilindungi Mas. Kalau nggak dilindungi ya suka mati-mati gini. Tenaganya kan gede Mas gitu loh. Jadi oke, kita lanjutkan ya. Halaman selanjutnya, nomor nih. Kayak suara antum terputus-putus dah, Zat. Halaman keempatnya. Wah, ini. Tes. Halo? Ya, jelas. Nggak? Jelas. Mungkin Jelas kalau buat menghindari putus-putus, videonya di off-in dulu kali, Zat. Takutnya bisa antum. Nah. Coba. Ya, jelas, Zat. Jelas nggak? Jelas. Tes. Jelas, Sat. Jelas nggak toh? Jelas. Oh. Oke. Yang keempat. Oke. Jadi ada satu dalil surat As-Sajdah ayat 26 ya. Jadi ada kesalahan ketika membaca awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim, harusnya. Beliau membaca qablahum. Awalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Itu sekian tahun nggak ada yang ngingetin karena satu mungkin nggak hafal, yang kedua nggak berani gitu loh. Itu ruginya orang yang berani ngingetin. Itu salah satu di antara kerugian ustadz itu kayak gitu.
Nah, tapi juga Ustadz karena jarang ditegur itu biasanya dalam tanda kutip merasa paling benar gitu loh. Jadi kalau ada teguran ke Ustadz, Ustadznya ngamuk, itu juga kejadian ya. Nah, disinilah perlunya belajar kerendah hatian dan dekat dengan teman atau sahabat. Kalau sahabat itu atau teman, kalau ada salah, dia akan ingetin, kayaknya tadi salah gitu. Itu misalnya Ustadz Jauhari itu kayaknya bacaannya tadi salah, coba kita lihat bareng-bareng. Bapak tadi baca apa gitu, dibaca, oh ternyata salah, enggak ada minnya gitu. Ya, itu dalam menuntut ilmu juga gitu, ada komunitas gitu loh. Termasuk teman-teman ketika nanti nulis skripsi, disertasi maupun tesis, itu harus ada teman yang dekat yang bisa diajak curhat gitu ya. Bukan pacar, kalau pacar itu mengganggu itu. Jadi ya jadi kalau ada pacar gitu. Tapi kalau ada lingkungannya, ada komunitasnya, saling membantu, gitu. Tetap dalam tanda kutip sekali atau sebulan sekali kumpul di mana untuk saling memberikan semangat, ya. Oke, di antara keutamaan orang yang berilmu itu didoakan oleh seluruh makhluk, bahkan ikan yang ada di laut. Nah, doa yang disampaikan itu tidak hanya ketika dia masih hidup, tapi saat mereka sudah wafat. Ahlul ilmi atau orang-orang yang mengajar ilmu atau orang yang belajar ilmu, adalah orang yang mengajar, itu pahalanya mengalir sampai hari kiamat karena seluruh makhluk itu mendoakan mereka. Apalagi ketika dia mengajarkan satu ilmu yang ilmu itu memberikan manfaat kepada orang yang diajar dan memberikan manfaat kepada kehidupan manusia secara umum. Ya. Jadi kalau misalkan limbah pengolah menjadi gas gitu. Itu kan ada teknologinya. Nah, ketika dia wafat itu bisa memberikan manfaat kepada orang sekitarnya, bisa memberikan kehidupan bagi orang sekitarnya, itu dia mendapatkan pahala 2 kali lipat, pahala kebaikan dia mengajar, pahala kemanfaatan, dan pahala didoakan. Nah, itu kenapa kalau nyantri ikan laut gitu, dalam tanda kutip mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Nah, kemudian itu ada dalam kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau dalam kitab As-Sawi mengatakan gini, aku berkata bahwa pengampunan atau permohonan ampun ikan-ikan laut untuk orang alim itu terjadi di saat dia masih hidup, dan orang yang mengajar ilmu walaupun gajinya kecil dan pahala terus. Nah, makanya gaji guru itu paling kecil dibanding profesi lainnya. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan pahala besar di dunia, di akhirat kelak. Itu cara orang-orang yang punya yayasan, punya sekolah hebat, tapi mau gaji guru kecil gitu. Nah, di Indonesia itu memang guru kategori pekerjaan terhormat, tapi tidak dalam tanda kutip menghargai jerih payahnya. Kalau di Malaysia orang yang lulusan S3 itu minimal gajinya itu paling sedikit 20 juta sampai 50 juta. Kalau di kita itu 1 bulan. Di kita itu belum tentu, sesuai UMR aja belum tentu gitu loh. Nah, ini cara pandang memuliakan, padahal pada pemerintahan dulu Mahathir Muhammad itu belajar ke Indonesia. Bahkan di UIN itu di Ciputat itu hingga hampir tidak bisa dihitung.
jumlahnya. Tapi ketika mereka pulang, mereka diberi posisi, dikasih tempat, termasuk kalau di Maroko itu kan orang yang lulus S2 atau S3, pemerintah memiliki kewajiban untuk menempatkan mereka di tempat ada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu tanggung jawab. Nah, di Indonesia itu karena dijajah oleh Belanda, administrasinya diobrak-abrik, kemudian tidak diperkenankan belajar agama secara benar, ya akhirnya ya salah satunya dampaknya kayak gini. Di Kongo itu, Kongo negara Afrika yang umat Islamnya kecil, itu karena mereka itu memiliki peradaban dan kemajuan yang jauh lebih baik dibanding di Indonesia. Tilang elektronik itu sudah sekian tahun yang lalu itu sudah berlaku. Ketika mereka berjalan, kemudian ada lampu merah, kemudian melanggar, itu secara otomatis langsung didebet dari ATM-nya itu secara langsung sudah bisa. Gitu. Kita itu kan banyak kendalanya, ya. Oke, lanjutkan Mas setelahnya. Oke, halaman selanjutnya Mas. Ya Ustaz. Di antum gimana? Oke. Ya. Oh iya udah pindah, tadi belum. Baru pindah ini. Orang alim dengan orang penuntut ilmu yang tadi Mas, yang tadi. Ya. Ustaz, maaf. Orang alim dengan orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu maksudnya, itu diumpamakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Suaranya putus-putus, Mas. Suara enggak, Ustaz. Tapi kayaknya ini layar kalau memang suaranya ini campur sih, Ustaz. Putus-putus juga. Putus-putus. Putus juga. Putus, Ustaz. Oh. Putus-putus. Oh, ini gara-gara ada pengantin baru kali. Ada komat isya ya kita lancar gitu kali. Gitu, ya. Atau kalau masih putus-putus ya berarti ininya memang malam Jumat, pengantin baru harus cepat-cepat gitu ya. Ya, harus dimaklumi kan. Oke, kita lanjutkan ya. Kedekatan orang alim dengan orang yang belajar itu diumpamakan oleh Rasul seperti jari tengah dan jari telunjuk. Artinya kedua-duanya bersekutu dalam kebaikan, ya. Kedua-duanya bersekutu dalam kebaikan baik. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Ad-Darimi dan orang alim, ya, orang alim itu orang yang memiliki pengetahuan dan mengamalkannya. Dia belum memiliki kemampuan untuk mengamalkan atau belum memiliki kesempatan untuk mengajarkan. Ya, ada orang yang pintar tapi dalam tanda kutip tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajarkan ilmunya. Atau ada orang pintar tapi dia bermasalah untuk mengamalkan ilmunya, sulit gitu loh, ada kendala. Gitu. Makanya alim yang di sini disebut itu orang yang pintar pengetahuannya, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah,
Yang kedua, kalau tidak bisa sampai derajat alim, gitu loh. Derajat yang kedua disebut muta'alim. Orang yang berproses menuju kepada orang yang berpengetahuan, berproses, ya. Muta'alim itu dari kata ta'alama, artinya sungguh-sungguh mencari ilmu pengetahuan. Maknanya di situ makna kesungguhan untuk memperoleh ilmu, alat untuk belajar, dia menyiapkan biaya untuk belajar, dan dia mengamalkan saran dari para pengajar. Itu orang yang menuntut ilmu. Dia juga menjauhi larangan-larangan yang disarankan oleh gurunya. Beda dengan yang ketiga disebut mustami'an. Mustami'an itu orang yang sungguh-sungguh mendengar. Beda dengan kalau orang belajar, dia menyiapkan administrasinya, uangnya, infaknya, kota amalnya juga disiapkan dari rumah. Dia juga ketika ada himbauan gurunya, oh sekarang mau bulan Ramadan kita nyumbang untuk buka puasa, kita nyumbang untuk kegiatan sosial masjid, dia laksanakan. Tapi kalau mustami'an, dia mendengarkan sungguh-sungguh, tapi tidak membawa alat, kadang tidak membawa biaya administrasi, terkadang seruan dari gurunya juga tidak dilaksanakan, tapi dia benar-benar ingin mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu mustami'an. Keempat, sami'an itu gini. Kalau dia pergi ke masjid, ada pengajian, dia sholat, istirahat sambil mendengar. Di situ tidak ada tujuan awalnya itu mendengarkan pengajian. Itu namanya sami'an. Kalau mustami'an itu memang niatnya dari awal itu memang untuk mendengarkan kajian atau mendengarkan pengajian yang sami'an, bedanya di situ. Nah, kalau sami'an tadi sambil sampaikan gurunya, kemudian setelah itu kalau ngantuk ya dia ngantuk. Nah, itu masuknya kepada kawasan yang keempat, namanya muhibban. Orang yang cinta ilmu pengetahuan. Cinta itu bisa dia menjadi penyebab kenyamanan orang yang belajar. Sendalnya ditungguin biar kan. Kalau dia mau menjaga hal-hal yang dia tidak ikut pengajian. Nah, itu disebut muhibban. Yang penting menjadi fasilitator. Itu dipuji oleh Nabi. Nah, maka Nabi mengatakan wala takun khomisan, jangan engkau jadi yang kelima. Hadis Nabi itu mengatakan jangan jadi yang kelima. Kalau orang-orang kita kan jangan jadi orang yang ketiga gitu. Kenapa dia pisah? Karena ada orang ketiga gitu. Padahal yang disuruh itu jangan jadi yang kelima. Ketiga enggak apa-apa, keempat juga enggak apa-apa, bagus itu. Pertama lebih bagus, kedua lebih bagus, ketiga bagus, keempat bagus. Yang enggak bagus kita kan bilangnya karena ada orang ketiga, ya orang ketiga ya biarin aja. Itu maksudnya kayak gitu ya. Nah, yang walatakun homisan itu orang pintar enggak, orang belajar enggak, orang yang mau mendengar enggak, orang yang cinta atau senang atau memfasilitasi orang menuntut ilmu juga enggak. Gitu loh. Jadi tidak semua orang Mas memiliki kemampuan seperti gitu loh. Ada orang yang dibiayai pun itu nggak mau dia kuliah. Kenapa? Sudah stres gitu loh. Dibiayai gratis, nggak ada waktu bilang gitu. Jadi kita sholat dulu aja ya. Kira-kira maksimal 10 menit lah ya. Saya lagi pas komat di sini. Teman-teman mungkin boleh
di off kan atau dibiarin juga nggak apa-apa gitu. Saya izin salat dulu karena sudah komat di sini ya. Sebab orang yang tidak paham itu tidak akan bisa mengamalkan ilmunya. Kalau ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, itu Pak Quraisy itu mengutip pendapat dari tokoh Syiah Toba-Tobai. Beliau mengatakan gini, orang yang mengatakan sesuatu kemudian dia tidak mengerjakannya itu menunjukkan lemahnya tekad ya. Kalau dalam bahasa fikih itu orang yang niat tapi tidak mengamalkan dia dapat satu pahala. Tapi tidak dalam ilmu tasawuf. Bedakan ini ya. Dalam ilmu fikih orang yang niat mengerjakan misalnya mau tahajud, kemudian malam harinya itu dia tidak bangun, dia sudah mendapatkan pahala niat. Tetapi menurut ulama tasawuf dia berdosa karena dia mengingkari kehendak hati yang sudah ingin melakukan kebaikan. Nah, di dalam bahasa Toba-Tobai itu dikatakan orang yang tidak mengerjakan apa yang dia katakan, apa yang dia niatkan, itu orang yang memiliki keinginan yang lemah. Tetapi orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan, itu baru disebut munafik. Ya. Mengatakan apa yang tidak dia kerjakan, itu disebut munafik. Tapi kalau orang yang mengatakan orang yang belum mengerjakan atau melakukan apa yang dia katakan disebut munafik. Tapi kalau orang yang tidak mengerjakan apa yang dia katakan itu disebut orang yang lemah tekadnya. Nah, disinilah peran agama kita itu dalam hal keburukan atau kemungkaran itu boleh kita menganjurkan untuk melarang meskipun kita adalah pelakunya. Kita boleh melarang orang mabuk-mabukan meskipun kita adalah orang yang terlibat dalam dunia minuman keras. Atau kita pelaku kejahatan tapi melarang orang lain berbuat jahat. Itu diperbolehkan dalam agama. Tapi dalam kebaikan kita tidak diperbolehkan untuk menganjurkan orang lain melakukan kebaikan sebelum kita melakukannya. Itu namanya yang disebut lima taquluna ma la taf'alun. Tetapi para ulama membatasi itu pada amal-amal yang sifatnya fa'ali. Fa'ali itu yang bisa dilihat dan dikerjakan. Sholat, sedekah gitu ya. Tetapi tidak pada amal-amal yang tidak bisa dilihat. Misalnya gini, tentang kematian. Nggak boleh ceramah kematian, dia kan belum mati gitu loh. Jadi nggak boleh ceramah kematian, ya itu bukan dalam kawasan itu gitu loh. Nikah, tidak boleh ceramah nikah, dia kan belum nikah, ya nggak apa-apa. Kan yang tahu tentang pengetahuan, bukan pengalaman. Ya kalau yang menyampaikan sudah nikah sih lebih bagus gitu loh. Tapi umpama gitu loh. Mati juga gitu, dia pernah mati juga lebih bagus gitu, tapi hidup lagi kan ada pengalaman kayak gitu ya. Jadi jangan ini. Yang ketiga, hadis selanjutnya tentang menuntut ilmu itu adalah orang yang mengajarkan ilmu, ini sudah tahap guru, yasfa'u yaumal qiyamati salah satun. Ada 3 kelompok dalam hadis Ibnu Majah itu yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. 1 para nabi, 2 para ulama, 3 para syuhada. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menganalisa hadis ini. Nah, di kitab Al-Ghazali itu kan menurut para ulama hadis ada sekitar 450 hadis yang dianggap disinyalir memungkinkan hadisnya hadis palsu gitu loh atau dhaif. Tetapi lebih dari 4.500 hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memiliki derajat sahih. Artinya
hadis yang sahih yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin itu lebih banyak daripada kitab yang dikarang oleh Sunan Ibnu Majah. Nah, Imam Al-Ghazali itu disebut Hujatul Islam karena beliau memiliki hafalan lebih dari 300 sampai 500 ribu hadis sanad dan matanya. Nah, tetapi ketika beliau mengajarkan tasawuf dan akhlak, beliau berkonsen kepada matan, bukan kepada sanadnya. Karena sanad pada waktu itu orang memiliki hafalan yang bagus, sehingga beliau tidak menganggap tidak perlu mencantumkan. Nah, kalau mungkin beliau tahu perkembangan sekarang, ternyata sanad itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, beliau mungkin akan mencantumkan hadis yang beliau tulis. Nah, di sini begini, analisa Imam Al-Ghazali itu mengatakan begini, antara ulama dan syuhada itu dipisah dengan kata summa. Summa itu dalam bahasa Arab disebut at-tartib bil infisol. Tertib tetapi terpisah. Kalau misalnya ada hadis begini, man soma ramadhana tsumma atba'an sitan min syawal. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikuti 6 hari puasa di bulan Syawal. Pakainya summa, berarti di situ ada kebolehan jeda puasa tidak secara tertib. Tanggal 2 puasa, kemudian baru tanggal 6, baru nyambung tanggal 12, baru nyambung tanggal 25, tanggal 27, 29. Itu tidak masalah. Derajatnya, pahalanya sama dengan orang yang melakukan puasa tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Karena pakainya summa. Nah, Imam Malik itu mewajibkan wudhu itu dengan mualah. Mualah itu melakukan di suatu tempat dan di satu waktu. Kalau misalnya ada orang ditelepon dalam keadaan wudhu, lagi membasuh tangan, kemudian dia ngangkat telepon, itu kemudian tidak berhenti wudhunya, dianggap batal karena melanggar yang disebut dengan mualah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa di situ pakainya wawu, wawunya tertib, tapi tertibnya itu tertibnya boleh dikasih jeda dan waktu. Makanya Imam Syafi'i masih membolehkan wudhu di satu tempat, mukanya, tangannya di tempat lain, telinganya kepalanya nanti di tempat lain, atau dia melakukan aktivitas lain terpisah. Karena beliau tidak mewajibkan namanya mualah, ya. Nah, di sini disebut bahwa antara ulama dan syuhada karena dipisah dengan summa, maka derajat ulama itu lebih tinggi daripada syuhada. Kenapa? Ulama itu perjuangannya setiap waktu, setiap saat untuk mengajarkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Bahkan dirinya juga harus tetap belajar ilmu. Sementara syuhada perjuangannya hanya saat ketika ada peperangan atau ada musuh. Maka itu disepakati oleh Imam Al-Ghazali, ya, juga disebut dalam kitab Ibnu Majah dan Al-Qurtubi, serta dijelaskan oleh Al-Ghazali melalui babul ilmi dalam kitab Ihya Ulumuddin, fa'adhamu bimuratabati hiya talawun nubuwati wa fawqa syahadati ma'ama warada fi fadlis syahadah. Sungguh betapa agungnya level ulama yang mengiringi derajat kenabian dan melampaui derajat orang yang mati syahid. Padahal dalam kitab hadis itu banyak sekali keutamaan orang yang meninggal karena mati syahid. Nah, dan yang terakhir ini ada referensi dari Habib Zain Ibrahim bin Smith dalam kitab Manhaj As-Sofi. Beliau menguatkan pendapat Imam Al-Ghazali tentang keterangan tersebut menunjukkan bahwa para ulama yang mengamalkan ilmunya lebih utama di sisi Allah dibanding para syuhada yang terbunuh di jalan perjuangan Allah. Imam Hasan Al-Basri berkata, kelak dibandingkan antara tinta para ulama dan darah para syuhada,
maka lebih banyak atau lebih unggul tinta para ulama atas darah para syuhada. Itu ada dalam kitab Manhaj As-Sawi. Ya. Nah, sementara kebodohan seseorang, ya kebodohan seseorang itu bodoh itu tercela, maka orang yang bodoh sekalipun dia tidak akan mau dipanggil orang bodoh. Ya, sementara untuk menunjukkan orang yang pandai, bagusnya pandai, kadang orang yang bodoh itu mengaku orang pandai. Nah, kalau orang yang sudah pandai, kemudian dia tidak mau mengamalkan dan tidak mau mengajarkan ilmu pengetahuan, maka ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu begini. Man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya tentang sesuatu, padahal dia tahu, fakata mahu, tapi dia menyembunyikan pengetahuannya. Uljima yaumal qiyamah bilijamim minanar. Kelak pada hari kiamat dia akan dicambuk dengan api neraka. Kontekstual hadis ini berarti kalau ada orang pintar, orang berpengetahuan dibutuhkan oleh masyarakatnya, tetapi dia menolak, padahal tidak ada alasan syar'i. Dia menolak, ada alasan syar'i misalnya dia harus menolong orang tuanya, kemudian dia mengurusi keluarganya yang tidak bisa ditinggalkan, atau alasan syar'i lainnya, tidak ada alasan yang dibenarkan, itu akan dituntut dengan namanya lajam. Lajam itu artinya dicambuk dengan cambuk neraka. Artinya beda dengan orang yang memiliki pengetahuan, tetapi dia tidak diberi kesempatan atau belum mendapatkan waktu untuk mengamalkan. Itu kadang kan ada ilmu nikah kita pelajari dari dulu, tapi kita belum memiliki kesempatan untuk nikah. Kenapa? Biayanya belum punya, yang diajak belum ada, gitu loh. Kemudian nyari-nyari juga belum dapat, gitu loh. Misalnya kan kayak gitu. Sudah berusaha, ini sudah 2 tahun ini diuji, tapi belum dapat, gitu loh. Kan ada mungkin. Nah, tapi saya mau mengamalkan, gitu, bukan saya mau meninggalkan nikah, gitu. Saya sudah itu keinginan, tapi tidak semua keinginan itu dikabulkan, ya. Jadi kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mbak Ayu, apa kabar Mbak Ayu? Sehat Mbak Ayu? Sehat Ustaz, alhamdulillah. Ini soalnya malam Jumat, saya nggak berani malam-malam. Kalau kemarin malam kan hari yang pertama, jadi kalau malam Jumat itu nggak boleh malam-malam ya. Bu Siti Daria masih ada ini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini, Mas Chandra, Mbak Sirai, Mbak Siska. Ustaz. Oke, gimana Mas Ilyas? Silakan Mas. Ya. Ya, mohon maaf nih Ustaz, baru ngedengerin tadi. Oke Mas, nggak apa-apa Mas, santai aja Mas. Saya kan orang baik. Baik Ustaz, alhamdulillah. Tadi saya ngedengerin, boleh bertanya kan Ustaz ya? Boleh. Siska aja kalau ditanya juga ya kok, apalagi saya. Oke, silakan Mas. Tentang orang yang berilmu mengamalkannya. Nah, jadi kan di situ ada orang yang berilmu, Ustaz, tapi orang yang berilmu ini dia tahu akan hal sesuatu gitu kan, dan menjadi kewajiban bagi dia untuk mengamalkannya. Nah, yang pada terjadi kondisi sekarang kan dia tahu saat gitu kan, dia tahu dia ilmunya, terus dia tidak memberikannya sebelum orang yang tersebut mencari dahulu gitu. Nah, dari segi hukum ini seperti apa Ustaz orangnya? Oh iya. Ya.
Jadi ada ilmu namanya, ilmunya itu disebut ilmu makrifat, Mas. Ada ilmu yang disebut ilmu nakiroh, ada ilmu makrifat, ya. Dalam semua sekup kehidupan, ada ilmu yang konsumsinya untuk publik. Publik itu untuk semua orang. Ini berkaitan dengan hukum fikih, ya, dan hukum akhlak. Semua orang harus belajar itu. Tapi ada ilmu makrifat. Ilmu makrifat itu biasanya berkaitan dengan ilmu tentang kepribadian atau ilmu yang diajarkan oleh guru yang memiliki pengetahuan tertentu. Misalnya pernah saya sampaikan syarat untuk berguru kepada orang yang orang yang memiliki pengalaman spiritual, yang dibolehkan itu kan syaratnya 4, Mas. Orangnya saleh di atas rata-rata. Yang kedua, tidak melanggar syariat. Tidak ada praktek bid'ah dan syirik dalam ajarannya. Yang keempat, tidak menetapkan angka komersialisasi. Yaitu diperbolehkan. Ilmu-ilmu yang semacam itu umumnya adalah ilmu makrifat. Makrifat itu dia hanya akan mengajarkan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip ingin benar-benar belajar. Ya, dalam belajar dia tidak akan mengajarkan kepada semua orang karena resikonya terlalu tinggi. Nah, seperti gini, membawa senjata tajam atau untuk keamanan itu semua orang memiliki potensi. Tetapi gitu loh, polisi itu hanya polisi atau tentara yang diizinkan untuk membawa senjata api. Ya, ibaratnya kayak gitu. Tidak semua orang, meskipun mereka memiliki potensi yang sama untuk mengamankan kalau ada kejahatan. Ya, yang diperbolehkan itu hanya polisi dan TNI, karena di situ mereka dianggap orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjaga diri dan menjaga keadaan. Kalau semua orang dikasih itu malah menimbulkan bahaya atau madarat yang lebih besar. Kira-kira kayak gitu, Mas. Jadi syaratnya itu harus disampaikan terlebih dahulu. Itu umumnya orang yang memiliki ilmu makrifat itu bisa didekati dengan kesungguhan. Seperti guru-guru kita yang memiliki pengetahuan lebih, memiliki kelebihan, misalnya ada kan para ulama yang ketika dia memegang orang tertentu, orang sakit, nah, sakitnya udah lama gitu, tapi hanya dibacakan ayat Al-Quran atau doa sembuh gitu. Nah, kayak gitu kita boleh berguru kepada beliau, tapi lihat 4 syarat tadi. Ya. Ternyata minta duitnya ini harus bayar 10 juta gitu. Wah, 10 juta mending kawin lagi, Pak. Kan bilang gitu. Gitu Mas ya. Kira-kira Mas Ilyas ada lagi? Apa mau di... Oke Mas, sama-sama Mas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak kita pulang. Sis, mau nanya enggak, Sis? Kita masuk semua ya ini Mas ya? 22. Di sini 21, Sat. Ya. 22 sekarang Mas. Sama saya. Iya. Ya berarti kan masuk semua ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Kita pulang. Kasihan kok Gunadi nih, jauh-jauh gitu. Besok kesini lagi gitu. Khusus malam Jumat pulangnya harus cepat toh gitu loh. Malam Jumat itu pulang cepat, kuliahnya dari rumah aja gitu loh. Khusus malam Jumat. Gitu. Kan ada anjuran Nabi. Gitu. Sunnah makan. Sunnah Jumatan gitu ya. Oke, kalau nggak ada itu nanti dibagi aja Mas ya.
Dibagi aja, minggu depan kan sudah puasa ya. Ya, Ustaz. Mau hari apa? Gitu loh. Misalnya hari Minggu atau Sabtu sore menjelang puasa, buka puasa, ya udah setengah jam atau 1 jam gitu, udah. Gitu. Nah, kalau maunya langsung 2 pertemuan, ya 2 pertemuan, tapi absen tetap sesuai jadwal. Ya. Nanti kita baru normal lagi, kan kita tinggal 4 kali kan, 4 kali kalau misalnya 1 kali dianggap 2 pertemuan, berarti 2 kelompok. Kemudian minggu berikutnya 2 kelompok, ya udah habis itu selesai. Selesai itu sampai habis Lebaran, ujian, UTS nanti teman-teman maunya apa ya? Mau bikin makalah boleh, mau saya kasih soal yang kira-kira digarap dulu, nanti tinggal upload juga bisa. Gampang lah kalau sama saya, orang baik kan saya kan. Kasihan itu kan pengantin baru kalau suruh-suruh tugas mikir banyak-banyak itu puyeng dia. Gitu loh. Belum bulan madu sudah disuruh garap tugas gitu loh. Makanya dikasih tugas yang terakhir aja Mas itu. Gitu loh. Jadi biar bulan madunya itu puas gitu loh ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Jadi nanti dibagi Mas ya, Mas Salman ya. Nanti dibagi kelompoknya, kelompok berapa gitu. Itu nanti hadis-hadis yang belum ada, kalau saya sempat nanti saya garap. Ini saya kan besok Sabtu ujian lagi, ujian proposal disertasi. Kemarin ujian kompre, harus bayar duit kan. Nyari duitnya itu loh. Kemarin nge-MC itu buat nyari duit, gitu loh. Makanya dari pagi sampai sore. Ini besok hari Sabtu juga gitu. Saya awalnya di jadwal itu jam 9 lewat 50 menit. Saya minta, Mas tolong digeser Mas. Saya ada MC pernikahan. Saya bilang gitu. Masya Allah. Kasihan pengantinnya gitu loh. Ya, akhirnya digeser jam 11 gitu. Ya kalau jam 11 kan pengantinnya sudah nggak buru-buru, kasihan kan. Nyiapinnya itu malamnya sudah nggak tidur kalau pengantin itu gitu loh. Saya tahu, saya pernah merasakan gitu loh. Dari paginya nggak doyan makan. Siangnya itu nggak ketelan makanan juga. Baru sorenya itu lapar gitu loh. Setelah acara semua selesai, orang pergi itu baru bisa makan walaupun sedikit. Tapi kalau dari malam itu sudah nggak bisa tidur gitu loh. Pagi nggak doyan makan, gitu loh. Siangnya juga nasi nggak ada yang masuk, gitu. Baru sorenya lapar. Gitu. Makanya, tapi ya pengantin baru itu kan kekuatannya lebih. Gitu. Jadi insya Allah sehat terus lah. Okay. Ustaz, ini untuk kelompok dibuat 11 kelompok atau 10 Ustaz? 10 aja Mas. Yang 10. Pertama mungkin 3 orang kali. Jadi kan gitu ya. Kita kan 21 atau 22 Mas? 23 Ustaz untuk total. Oh 23. Ya mungkin yang pertama sama kedua kali dikasih ini. 3 orang ya? Ya 3 orang. Selebihnya 2 orang gitu aja kan. Terus untuk bahasanya dari mana tuh Ustaz? Dari yang bagian kedua kan di sini topiknya ada 11. Ya, dari yang kedua Mas. Oh, jadi baik. 10 aja. Ya, oke. Saya kirim tadi sudah terkirim belum Mas? Sudah Ustaz. Nah, hadis itu bisa diinstal ya, bisa diinstal untuk portable. Yang ada antivirus Semadaf itu dinonaktifkan dulu. Itu isinya 14 hadis yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya mau mencari hadis tentang menuntut ilmu, klik aja di atasnya menuntut ilmu gitu. Itu akan keluar ya. Saya contohkan sebentar aja ya ini. Biar tahu. Jadi kalau ada semadafnya dinonaktifkan dulu, nanti baru diinstal 2 itu. 2 itu maksudnya itu yang filenya file apa tadi ya? Yang file hitam itu loh. Sebentar. Yang filenya itu file Access Database Engine sama .nextfacts 40 full ya. Yang di paling bawah 2. Nah, baru habis itu langsung otomatis dibuka hadis softnya. Ya, ini coba saya
Saya bukakan di sini sebentar. Share screen. Nah, ini. Teman-teman kalau sudah gini, itu sudah terinstal. Cara mencarinya, di sini di atas ini kan ada cari hadis. Misalnya hadis tentang mengajarkan ilmu. Nanti tinggal diklik aja, gitu loh. Ini teman-teman bisa lihat di Sahih Bukhari itu mengajarkan ilmu hanya ada 1 hadis. Sunan At-Tirmidzi ada 2, Sunan Ibnu Majah ada 1, Ad-Darimi ada 2, Musnad Imam Ahmad ada 2, Sahih Ibnu Hibban ada 2. Nah, hadis yang serupa itu bisa dilihat di sini. Di kotak yang seperti barcode ini. Ini tinggal diklik, nanti kalau ada hadisnya itu akan muncul. Sementara sanad itu dilihat dari sini, ya. Nih, sanad dari atas, yang hijau ini nanti Benar. Kok ke sini? Yang hijau ini dari orang yang misalnya bisa dilihat di sini. Atas ini sahabat, yang biru ini orangnya terpercaya, sangat terpercaya. Ini orangnya sikoh biasa. Kalau yang warnanya ungu ini sangat terpercaya. Yang hijau itu soduk laba sabi. Orangnya jujur, tidak pernah punya masalah. Nah, kalau yang warnanya oranye, ini buruk hafalannya. Tapi kalau yang warnanya pink, ini diterima. Yang warnanya ungu di sini, nomor 7 ini, majhul hal. Orangnya tidak diketahui. Nah, ini tinggal lihat posisi di sini, ya. Nanti di sini akan ada keterangan sahih menurut siapa. Misalnya sahih menurut ijma ulama atau hanya menurut Albani saja akan tertulis di situ, ya. Nah, oke. Kemudian kalau mau teman-teman mau copy paste, tinggal ini di bold. Kontrol A, nanti langsung dicantumkan di sini. Kalau teman-teman ngambil referensi, misalnya Sahih Bukhari nomor 3190. Ini langsung. Dari mana? Dari hadis soft. Itu aja. Ya. Ini sangat bermanfaat teman-teman kalau misalnya. Dan portable. Portable itu artinya bisa di copy paste ke berapapun laptop yang teman-teman punya. Ya. Jadi nanti cara mencarinya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bisa terinstall. Nanti kalau nggak bisa, kalau ada waktu puasa, mampir ke Babu Salam aja, saya bantu install. Ya, saya kira gitu ya. Ya. Terima kasih. Nanti dicoba. Kalau nggak ada, pokoknya kalau ada semadafnya dinonaktifkan dulu saat install. Tapi setelah install nanti diaktifkan lagi nggak masalah. Yang kelas-kelas lain juga saya gitu, kalau misalnya bermasalah nanti coba bawa ke Babu Salam ya, sambil buka puasa atau sambil nganter hadiah lebaran misalnya kan nggak apa-apa, atau sambil nyari jodoh gitu ya Monik ya gitu. Yang sudah sih nggak usah nambah gitu, yang belum gitu ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak